Tidak usah bermimpi. Daehyun menyadari jika tangan Airi hendak menyentuh sesuatu yang sensitif di tubuhnya. Dengan cekatan ia mencekal tangan Airi kemudian menghempaskannya dengan kasar sebelum Airi berhasil melepaskan handuk yang melilit di pinggangnya. Tidak usah bermimpi. Kau bisa mencari pria lain jika ingin memiliki anak lagi, cibir Daehyun dengan mengangkat sebelah bibirnya ke atas. Kau kenapa selalu saja tidak menghargai diriku sebagai istri? Teriak Airi dengan emosi yang memuncak karena sudah sangat lama dia tahan. Benarkah? Daehyun berbalik sembari tersenyum miring ke arah Airi. Kalau begitu cari pria lain saja yang bisa menghargai dirimu misalnya Han. Dia pasti sangat menghargaimu, bisik Daehyun dengan sensual tepat di daun telinga Airi. Ia tidak ingin dibohongi oleh wanita licik itu lagi. Kenapa kau selalu menuduhku bersama dengannya? Ujar Airi dengan suara meninggi. Sudahlah, tidak usah mengelak. Pergilah bersamanya biarkan Jo Yeon Ho bersamaku. Aku akan mencarikan ibu putraku yang jauh lebih baik darimu, ujar Daehyun dengan nada datar. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ucap Airi dengan bibir bergetar. Menyerahlah, Airi. Apa kau tidak merasa lelah dengan kepura-puraan ini? Ujar Daehyun. Tentu saja tidak, aku tidak akan pernah menyerah sampai kau mencintaiku, ujar Airi. Oh, atau kau sudah memiliki wanita di luar sana sehingga kau mengatakan hal itu. Aku ingin tahu wanita mana yang sanggup bersaing denganku, lanjut Nyai dengan tersenyum licik. Ada ataupun tidak itu bukanlah urusanmu. Meskipun ada wanita lain di hatiku itu sudah pasti akan jauh lebih baik darimu, ucap Daehyun sembari mendengus. Ia memilih melangkahkan kakinya ke ruang ganti karena tidak ingin berdebat lagi dengan Airi. Tanpa mereka ketahui sejak tadi Jo Yeon Ho tengah menguping pembicaraan mereka. Ia tidak terlalu tahu apa yang sebenarnya mereka katakan namun dari cara mereka berbicara Jo Yeon Ho mengambil kesimpulan bahwa ayah dan ibunya bertengkar lagi. Jo Yeon Ho merasa sangat sedih jika sampai orang tuanya berpisah seperti yang dikatakan oleh Airi beberapa hari yang lalu jika mereka berpisah maka ia akan memiliki ibu tiri yang kejam. Jo Yeon Ho langsung berlari menuruni tangga untuk menyembunyikan diri. Ia tidak ingin bertemu dengan orang tuanya sebelum mereka berjanji tidak akan berpisah. Begitu selesai berganti pakaian Daehyun segera keluar dari ruang ganti tanpa melirik Airi. Ia melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Seperti biasa ia akan tidur di ruang kerja meskipun terkadang sampai larut ia tidak akan bisa memejamkan matanya. Airi merasa sangat emosi dengan pernyataan dari Daehyun. Ia akan mencari tahu siapa wanita yang sudah merayu suaminya sehingga ia menginginkan untuk berpisah. Padahal selama menikah 7 tahun Daehyun sama sekali belum pernah mengatakan hal itu. Meski mereka pura-pura bersikap baik tapi Daehyun tidak pernah mengucapkan kata pisah. Pria itu juga tidak masalah jika dirinya jarang pulang ke rumah. Airi menarik spray yang terpasang dengan rapi kemudian membuangnya di lantai. Ia juga meraih ponselnya yang berada di atas meja rias. Membantingnya ke lantai hingga berbentuk serpihan-serpihan kecil. Sampai kapanpun aku tidak akan melepaskanmu. Ucap Airi seraya melemparkan botol parfum ke cermin hingga cermin itu menjadi pecah. Ia meraih salah satu serpihan kaca yang cukup tajam kemudian meremasnya hingga telapak tangannya berdarah. Ia sama sekali tidak merasakan rasa perih itu sama sekali. Sama dengan 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 sama dengan. Salah satu pelayan yang bernama Enghi memasuki kamar Jo Yeon Ho karena tadi ia sudah berjanji untuk membacakan cerita baru untuknya. Ia adalah pengasuh yang sering menemani Jo Yeon Ho tidur. Yeon Ho, di mana kamu? Ujar Enghi sembari mengetuk pintu kamar mandi namun pintu itu ternyata tidak terkunci. Ranjangnya juga masih rapi seperti saat sore tadi ia merapikannya. Enghi memutuskan untuk keluar dari kamar. Barangkali Jo Yeon Ho tengah menonton televisi di bawah bersama dengan neneknya. Ia tadi tidak memperhatikan ketika melewati ruang keluarga ada Jo Yeon Ho atau tidak. Begitu Enghi sampai di lantai bawah ia memeriksa ruang tamu hingga ruang keluarga tidak ada siapa-siapa sehingga Enghi terus mencarinya hingga ke dapur. Ia juga meminta bantuan kepada para pelayan lain untuk ikut mencari Jo Yeon Ho. Setelah setengah jam mencari tetap saja anak itu belum ditemukan sehingga Enghi menjadi sangat takut. Seandainya ia tidak ke kamarnya terlebih dahulu pasti ia akan mengetahui keberadaan anak asuhnya. Enghi, ada apa? Tanya Ni Park. Ia baru saja menuruni tangga hendak ke dapur untuk mengambil air minum karena merasa tenggorokannya kering. Nyonya, Tuan kecil menghilang, ucap Enghi dengan terbata menahan tubuhnya yang gemetar. Ia saat ini benar-benar merasa ketakutan. Apa maksudmu Yeon Ho menghilang? Tanya Ni Park dengan membelalakkan matanya. Tuan kecil tidak ada di kamarnya. Saya juga sudah memeriksa seluruh penjuru rumah ini namun tidak ditemukan, ujar Enghi sembari menunduk. Ia merasa takut jika anak yang diasuhnya tidak ditemukan. Apa kau sudah dengan benar mencari Jo Yeon Ho di kamarnya? Biasanya ia tidak pernah kemana-mana, ujar Ni Park. Benar,
Nyonya, saya bersama pelayan lain sudah mencarinya, sahut Eng Hi. Ia hanya bisa pasrah jika sebentar lagi akan dipecat. Park segera menaiki tangga yang menuju ke kamar Daehyun. Ia segera mengetuk pintu untuk segera memberitahukan hal ini karena mereka berdua sepertinya belum mengetahuinya. Aeri, bangunlah, panggil Ni. Park sembari terus mengetuk pintu. Mendengar ibu mertuanya memanggil dari luar, Aeri segera bangun dari duduknya yang masih di lantai. Buru-buru ia mengganti pakaiannya yang lebih tertutup. Ia melangkahkan kakinya melewati serpihan kaca yang berserakan. Tangannya yang terluka masih meninggalkan noda darah kering di sana. Ada apa, Bu? Tanya Aeri sembari menutup pintu rapat-rapat. Ia tidak ingin ibu mertuanya melihat kondisi kamarnya yang sangat berantakan. Di mana Daehyun? Katakan padanya jika Yeon Ho tidak ada di kamarnya, ujar Ni. Park. Kenapa dengan Yeon Ho, Bu? Daehyun yang mendengar suara ibunya langsung keluar dari ruang kerjanya. Yeon Ho menghilang. Cepat cari dia sekarang juga, ucap Ni. Park. Bukankah dia tadi ada di kamarnya? Daehyun memijat kepalanya. Tanpa mendengarkan jawaban ibunya, Daehyun segera mengecek keberadaan Jo Yeon Ho di dalam kamarnya. Ternyata memang kosong sehingga membuat Daehyun panik. Daehyun segera menuruni tangga diikuti oleh yang lainnya. Ia menyuruh semua pelayan dan para pengawal berkumpul. Ia ingin semuanya mencari keberadaan Jo Yeon Ho ada di mana. Sebagai seorang ayah ia merasa cemas takut terjadi sesuatu pada putranya. Bab 142 baik-baik saja. Semua orang yang ada di rumah itu kembali menyusuri setiap sudut ruangan hingga halaman yang sudah gelap. Para pelayan mencari Jo Yeon Ho menggunakan senter sebagai penerangan. Barangkali ia berada di tempat gelap namun tetap saja hasilnya nihil. Yeon Ho, di mana kau berada? Ujar Daehyun yang mengusap gusar wajahnya. Padahal setelah makan malam anak itu kembali ke kamarnya, kenapa sekarang ia tiba-tiba menghilang? Daehyun lupa jika belum memeriksa CCTV sehingga bergegas ke ruang keamanan. Ia memeriksa rekaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu di beberapa ruangan karena tidak semua sudut rumah dipasang CCTV. Mata Daehyun tertuju pada rekaman beberapa waktu yang lalu. Seorang anak kecil berlari menuruni tangga kemudian diam-diam masuk ke dalam kamar tamu. Waktu itu tepat setelah mereka selesai makan malam dan ketika dirinya bertengkar dengan Aeri. Apa Yeon Ho mendengarkan pertengkaran kami tadi? Gumam Daehyun sembari memijat pelipisnya. Meskipun merasa lega karena sudah mengetahui keberadaan putranya, tapi Daehyun merasa lemas. Semoga saja anak itu tidak mendengarkan percakapan mereka semalam. Anak sekecil Jo Yeon Ho belum pantas mengetahui permasalahan yang terjadi di antara mereka. Selama ini Daehyun berusaha menutupi semuanya dari Jo Yeon Ho. Selama ini Daehyun mencoba bertahan karena tidak ingin menyakiti putranya. Setelah selesai memeriksa CCTV, Daehyun bergegas keluar ingin segera memeriksa kamar tamu. Ia berdiri lama sekali di depan pintu namun ia segera mengurungkan niatnya untuk mengetuk karena takut mengganggu tidur istri kecilnya. Yang terpenting sekarang ia sudah tahu jika Jo Yeon Ho sudah berada di dalam dan keadaannya baik-baik saja. Daehyun akhirnya memilih meninggalkan kamar tamu. Ia melangkahkan kakinya menuju ruang tengah di mana semua orang tengah berkumpul. Jo Yeon Ho sudah ditemukan. Sekarang kembalilah istirahat ke kamar masing-masing, ujar Daehyun kepada semua pelayan yang sudah ikut mencari putranya. Di mana Jo Yeon Ho? Ujar Aeri. Ia tidak bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Tidak usah mengganggunya karena ia sudah tertidur, ucap Daehyun dengan nada datar. Daehyun, di mana cucuku? Tanya Ni. Park yang juga sangat khawatir. Tidak usah cemas, Bu. Dia baik-baik saja, sekarang kembalilah tidur ke kamar masing-masing, ujar Daehyun yang kemudian menaiki tangga. Kakak, kami bahkan belum melihatnya, ujar Kim Soo-hyun dengan setengah berteriak. Ia kesal dengan saudaranya yang tampak santai padahal putranya belum juga ditemukan. Bukankah sudah kukatakan jika dia baik-baik saja? Daehyun menghentikan langkahnya menaiki anak tangga. Ia berbalik sebentar sebelum melanjutkan langkahnya kembali. Ibu, lihatlah kakak yang tidak memperdulikan Yeon Ho, ucap Kim Soo-hyun sembari berkacak pinggang. Yeon Ho mungkin sudah benar-benar ditemukan. Ayo kita tidur saja, ajak Ni. Park sembari menggenggam tangan Aeri. Kim Soo-hyun memilih kembali ke kamarnya sambil mendengus kesal dengan saudaranya yang terlihat santai. Pekik Aeri ketika tangannya yang terluka digenggam dengan kuat oleh Ni. Park. Aeri, apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanya Ni. Park yang menyadari tangan Aeri terluka. Luka itu mengeluarkan darah lagi karena Ni. Park tidak sengaja meremasnya cukup kuat. Tidak apa-apa, Bu, ujar Aeri sembari menyembunyikan tangannya. Biarkan ibu yang mengobatinya. Tidak usah, Bu. Biarkan aku mengobatinya sendiri. Sebaiknya ibu istirahat saja. Aeri tidak ingin ibunya mengetahui pertengkaran yang terjadi. Akhirnya Ni. Park menyetujui untuk ke kamarnya karena sekarang sudah larut malam. Semua akhirnya kembali ke dalam kamar masing-masing meski mereka sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Jo Yeon Ho.
Sama dengan 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 sama dengan. Setelah mendengar orang tuanya yang bertengkar, Jo Yeon-ho tadi diam-diam memutar kenop pintu kamar yang ditempati oleh Su Yin yang ternyata tidak dikunci. Ia butuh bantuan seseorang untuk menenangkan diri karena mendengar pertikaian antara ayah dan ibunya. Ia hendak membangunkan Su Yin namun merasa takut akan mengganggunya sehingga ia memilih berbaring meringkuk di samping Su Yin. Entah apa yang dipikirkan anak itu saat ini. Ia terus terisak tanpa bersuara hingga lama-lama matanya terasa kantuk. Sejak masuk ke dalam kamar, Su Yin mendengarkan musik menggunakan earphone karena ingin tidur nyenyak dan tidak ada yang mengganggunya. Ia tidak menyadari jika ada seseorang yang tidur di sampingnya. Saat Su Yin merentangkan kedua tangannya barulah ia tersadar. Su Yin segera terbangun untuk melihat siapa yang berada di samping. Yeon-ho, ujar Su Yin sembari melepaskan earphone dari telinganya. Ia menopang tubuh dengan tangannya untuk duduk. Jo Yeon-ho tidur dengan posisi meringkuk, kedua tangannya dihimpit di antara kedua kakinya. Anak itu tampak kedinginan karena cuaca di luar sedang buruk. Su Yin segera menyibak selimut yang menutupi tubuhnya kemudian mengalihkannya pada tubuh Jo Yeon-ho. Su Yin mengulurkan tangannya untuk membelai wajah kecil yang menggemaskan itu. Wajahnya begitu damai ketika tertidur. Dengan bibir yang mungil yang berwarna merah muda. Alisnya sesekali tampak berkerut. Entah apa yang tengah dimimpikan oleh anak itu. Jo Yeon-ho mengerjapkan kedua matanya saat menyadari ada tangan besar yang terus menelusuri kulitnya. Ia membuka kedua bola matanya yang bersinar begitu cerah. Maaf, aku membangunkanmu, ujar Su Yin. Ia menjauhkan tangannya dari wajah Jo Yeon-ho. Jo Yeon-ho menggelengkan kepalanya pelan dengan tatapan mata yang sayu. Ada kesedihan yang terlihat pada bola mata yang masih bening itu. Kenapa aku bisa tidur di sini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Su Yin sembari mengerutkan keningnya. Jo Yeon-ho duduk sembari memeluk bantal guling. Ia memandang Su Yin dengan mata berkaca-kaca. Kakak, apakah ibu dan ayah akan berpisah? Ujar Jo Yeon-ho tiba-tiba tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Su Yin. Hah, apa yang kau pikirkan? Su Yin terbelalak mendengar Jo Yeon-ho mengatakan hal itu. Semalam aku mendengarkan mereka bertengkar lagi, ujar Jo Yeon-ho yang langsung menangis sesenggukan. Hati Su Yin bergetar mendengar tangisan Jo Yeon-ho yang terdengar sangat pilu. Ia langsung mendekap tubuh Jo Yeon-ho ke dalam pelukannya. Kakak, tolong bantu aku agar mereka tidak bertengkar lagi. Semalam Jo Yeon-ho merasa takut mendengar orang tuanya yang saling berteriak meski tidak jelas apa yang mereka ucapkan. Jo Yeon-ho yang sudah hampir berusia 7 tahun kini sudah mulai mengerti jika orang tuanya yang tidak pernah akur seperti orang tua teman-temannya yang selalu mengantarkan mereka ke sekolah secara bersama-sama. Ia terkadang merasa iri kepada teman-temannya. Dulu ayahnya yang selalu mengantarkannya tapi sekarang di saat ibunya telah sedikit berubah justru Jo Yeon-ho merasa tidak dipedulikan lagi oleh ayahnya. Jo Yeon-ho ingin seperti teman-temannya yang selalu pergi liburan bersama kedua orang tua mereka. Namun sepertinya bagi keluarganya hal itu sangat langka. Bab 143 Dilema. Su Yin mengeratkan tubuh Jo Yeon-ho ke dalam pelukannya. Ia merasakan kesedihan yang dirasakannya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Aku yakin ayah dan ibumu hanya salah paham, ujar Su Yin untuk mengalihkan pembicaraan sekaligus menenangkannya. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan olehnya pada anak itu. Su Yin tidak menyangka jika anak sekecil Jo Yeon-ho dapat berpikir seperti itu mengenai kedua orang tuanya. Apakah mungkin karena selama ini ia sering mengetahui pertengkaran yang terjadi antara ayah dan ibunya? Dae Hyun pernah berkata jika hubungannya dengan Airi memang tidak pernah baik. Mereka hanya bersikap baik jika di depan Jo Yeon-ho saja. Kakak, tolong katakan pada mereka jika aku tidak ingin mereka berpisah, ujar Jo Yeon-ho dengan sesenggukan di sela isak tangisnya. Ulu hati Su Yin terasa teriris mendengar ucapan Jo Yeon-ho yang begitu menyesakkan hati dan perasaannya. Apakah dia masih mau memeluknya seperti ini jika suatu saat nanti ia mengetahui jika dirinya lah penyebab ayahnya akan meninggalkan ibunya? Tanpa sadar Su Yin meneteskan air matanya hingga mengalir di puncak kepala Jo Yeon-ho. Ia sungguh tidak ada niat untuk menyakiti siapapun. Tak pernah disangka jika kisah percintaannya akan seperti ini jadinya. Aku tidak ingin memiliki ibu tiri yang kejam seperti yang dikatakan oleh ibuku, ucap Jo Yeon-ho. Tenanglah, tidak akan terjadi apapun dengan ayah dan ibumu. Hanya kata itu yang bisa diucapkan Su Yin. Ia merasa dilema saat ini. Sungguh disayangkan Jo Yeon-ho dilahirkan dari rahim seorang ibu yang jahat. Su Yin mengingat bagaimana Airi yang bermesraan di hotel. Itu sungguh membuatnya sangat muak. Kakak, berjanji akan membujuk ibu dan ayahku. Jo Yeon-ho melepaskan diri dari pelukan Su Yin. Ia kemudian mengangkat jari kelingkingnya. Su Yin menggigit bibir bawahnya ketika melihat tatapan Jo Yeon-ho yang penuh harap. Ia menghela napas pelan sembari mengaitkan kelingkingnya di jari Jo Yeon-ho yang kecil. Istirahatlah kembali, ini masih sangat gelap,
ujar Su Yin sembari mengusap rambut Jo Yeon-ho. Baiklah, aku akan tidur. Jo Yeon-ho kembali berbaring di bantalnya kemudian memejamkan mata. Su Yin menutupi kembali tubuh Jo Yeon-ho dengan selimut. Ia juga berbaring di samping anak itu. Sekarang masih pukul 3 pagi namun Su Yin tidak kunjung memejamkan matanya. Ia terus memikirkan ucapan Jo Yeon-ho tadi. Lelah berguling ke sana kemari akhirnya Su Yin memutuskan untuk bangun saja. Ia membersihkan diri terlebih dahulu sebelum akhirnya keluar dari kamarnya. Sama dengan Su Yin melangkahkan kakinya melewati pintu samping. Ia berjalan menuju halaman belakang di bawah cahaya yang masih remang-remang. Sekarang masih pukul 5:30 pagi. Ia ingin menghirup udara pagi yang masih sangat segar. Udara di luar ternyata sangat dingin sehingga Su Yin menyilangkan kedua tangannya untuk mengusap lengannya agar bisa mengurangi rasa dingin yang dirasakannya. Su Yin terus berkeliling di sebuah taman kecil sambil mengamati bunga-bunga yang masih kuncup yang masih samar-samar terlihat. Ia perlu menenangkan pikirannya sejenak. Kenapa pagi-pagi sudah di sini? Sebuah suara yang tak asing di telinga Su Yin menggema di antara suara jangkrik yang saling bersahutan. Su Yin membalikkan tubuhnya untuk melihat pria yang sudah membuatnya jatuh cinta namun saat ini hatinya justru sedang dilema. Cuaca di luar sangat dingin, kembalilah ke dalam, ujar Daehyun sembari berjalan mendekat ke arah Su Yin. Ia memasukkan tangannya di saku celana. Lalu, kenapa kau juga keluar? Su Yin balik bertanya sembari mengangkat sebelah alisnya. Aku ingin mengetahui apa yang istri kecilku tengah lakukan di sini padahal masih gelap, ucap Daehyun dengan tersenyum sangat menawan. Aku tidak bisa tidur lagi setelah tadi terbangun, sahut Su Yin singkat. Kenapa? Apa ada sesuatu yang kau pikirkan? Daehyun terus melangkahkan kakinya semakin mendekat ke arah Su Yin hingga mereka kini hanya berjarak 1 meter. Su Yin memandang Daehyun dengan tatapan yang nanar namun segera memalingkan wajahnya ke arah lain. Ada rasa yang berkecamuk di dadanya saat ini. Kenapa di saat ia sudah mencintai Daehyun rintangannya semakin besar? Seperti ada tembok yang menjulang tinggi di antara mereka. Daehyun membalikkan tubuhnya Su Yin agar mau menghadapnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan cara Su Yin tadi menatapnya. Apa yang kau lakukan? Menjauhlah dariku. Su Yin beringsut mundur sembari melihat sekeliling karena takut jika ada pelayan yang tiba-tiba saja memergoki mereka. Sayang, katakan apa yang kau pikirkan. Kau tidak seperti biasanya, ujar Daehyun sembari menyipitkan matanya tanpa peduli dengan ucapan Su Yin yang memintanya untuk pergi menjauh. Jaga sikapmu, lihatlah Kim Su Hyun sedang berjalan ke arah sini, ujar Su Yin ketika melihat siluet Kim Su Hyun yang sudah tidak berada jauh. Su Yin segera beringsut mundur, saat ini dirinya belum siap jika hubungan mereka sampai ketahuan. Daehyun membalikkan tubuhnya ke belakang untuk memastikan perkataan Su Yin. Ia mendengus kesal ketika melihat adiknya yang berjalan sudah semakin mendekat. Selamat pagi, Su Yin, sapa Kim Su Hyun sembari menyunggingkan senyum merekah di bibirnya. Melihat pujaan hatinya di pagi membuatnya lebih bersemangat. Pagi, Tuan, sapa Su Yin sembari tersenyum tipis. Daehyun hanya memasang wajah masam tanpa sepatah kata pun terucap di bibirnya. Apa yang kalian lakukan di sini pagi-pagi buta? Tanya Kim Su Hyun seraya memandang Daehyun dan Su Yin secara bergantian. Apa kau tidak lihat jika kami tengah berdiri? Sahut Daehyun dengan ketus. Kakak, ada apa denganmu? Kenapa beberapa hari ini kau sangat sensitif? Gerutu Kim Su Hyun. Daehyun diam saja enggan menanggapi perkataan adiknya. Kau harus tahu jika aku bersikap seperti ini karena dirimu, gerutu Daehyun dalam hati. Seharusnya kakak mencari Jo Yeon-ho bukannya malah bersantai seperti ini, lanjut Kim Su Hyun. Semua orang yang berada di dalam rumah kini tengah penasaran di mana keberadaan Jo Yeon-ho saat ini. Mencari Jo Yeon-ho, Su Yin menautkan kedua alisnya mencoba mencerna ucapan dari Kim Su Hyun. Semalam Jo Yeon-ho menghilang. Kami semua sampai bingung mencari keberadaannya, sahut Kim Su Hyun. Su Yin menggaruk kepalanya yang terasa tidak gatal. Ia sama sekali tidak mendengar apapun ketika orang-orang mencari Jo Yeon-ho. Padahal anak itu semalaman tidur bersamanya. Maaf, aku tidak tahu jika kalian semalam mencari Jo Yeon-ho. Ia semalam tidur bersamaku, aku juga tidak tahu jika kalian semua mencarinya. Aku sungguh minta maaf, ucap Su Yin sembari menunduk. Su Yin, kau tidak perlu meminta maaf karena ini bukanlah kesalahanmu, ucap Daehyun. Dia semalam, Su Yin hendak mengatakan sesuatu namun mengurungkan niatnya karena ada Kim Su Hyun di sana. Syukurlah, yang penting dia baik-baik saja, ucap Kim Su Hyun. Su Yin menganggukkan kepalanya meski ada rasa bersalah yang dirasakannya. Su Yin, nanti aku ingin mengajakmu ke suatu tempat, ujar Kim Su Hyun. Gaya bicaranya yang lebih sopan membuatnya tidak nyaman.
Ini seperti bukan dirinya yang lebih agresif kepada wanita. Benar kata ibunya jika sebaiknya ia harus bergerak cepat sebelum terlambat. Mengikuti arahan buku yang dibacanya membuatnya pusing. Dia lelah karena besok harus bekerja. Tidak usah mengajaknya kemanapun, ucap Daehyun sembari mendengus kesal. Benar, lain kali saja, ucap Suyin menyetujui ucapan Daehyun. Ia belum siap jika Kim Soo-hyun mengatakan hal yang bersifat sensitif. Ia harus memikirkan jawaban yang sesuai agar tidak menyakiti perasaan Kim Soo-hyun. Sayang sekali, tapi pekan depan kau harus mau pergi bersamaku. Meski ada rasa kecewa namun Kim Soo-hyun tidak mungkin memaksa Suyin. Ia akan sabar untuk menundanya seminggu lagi dan itu tidak boleh gagal. Sudahlah, jangan memaksanya, sergah Daehyun. Ia tahu apa dipikirkan oleh adiknya itu. Sebaiknya, aku kembali ke kamar takut jika Yeon-ho bangun kemudian mencariku. Suyin buru-buru melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Jika ia terus berada di sana maka kemungkinan besar pasti akan terjadi perdebatan seperti yang sudah-sudah. Bab 144 Maaf, jika aku menyakitimu. Suyin mendorong pintu pelan-pelan agar tidak membangunkan Jo Yeon-ho. Begitu sampai di sisi ranjang ia tersenyum melihat Jo Yeon-ho yang masih tertidur dengan damai. Ia mengulurkan tangannya untuk membetulkan selimut yang sudah berantakan. Maafkan aku, Yeon-ho, ucap Suyin lirih sembari mengusap rambut anak itu sebentar. Ia merasa sangat bersalah jika sampai menyakiti perasaan anak itu. Maaf, jika suatu saat nanti aku akan menyakiti hatimu, gumam Suyin sembari menghela napas pelan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan, ucap Suyin dalam hati. Suyin kemudian mengemasi barang-barangnya kembali ke dalam tas. Ia sungguh ingin segera pulang ke Villa Pyeongchangdong. Sebaiknya sebelum sarapan dia harus pulang. Ia juga merasa tidak enak jika terlalu lama berada di rumah itu. Apalagi Airi tampaknya semakin tidak menyukainya setelah pulang dari Busan. Entahlah, Suyin merasa jika Airi mulai curiga terhadapnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan Suyin dari lamunannya. Ia segera melangkahkan kakinya menuju pintu untuk membukanya. Ternyata di sana sudah ada Ni Park bersama dengan Airi. Suyin mengerutkan keningnya melihat dua orang wanita yang berdiri di depannya. Mana Yeon-ho? Tanya Airi yang langsung mendorong tubuh Suyin yang berdiri di depan pintu. Hampir saja Suyin terjengkang jika tidak berpegangan pada kenop pintu. Ia menerobos masuk untuk melihat keadaan putranya. Ia bisa bernafas lega karena putranya baik-baik saja sehingga ia berbalik ke depan pintu lagi. Semalaman kami sibuk mencari Jo Yeon-ho tapi kau justru menyembunyikannya di sini. Atau kau memang sengaja membuat kami merasa cemas? Ujar Airi dengan bersulut emosi. Setiap melihat gadis itu amarahnya langsung ingin meledak terlebih semalam ia sangat kesal dengan Daehyun sehingga ia butuh pelampiasan. Airi, pelankan suaramu. Jangan sampai membangunkan Jo Yeon-ho. Ibu yakin jika semua itu bukan kesalahan Suyin, ujar Ni Park yang membela calon menantunya. Ibu, aku sangat yakin jika dia sengaja melakukannya. Jika tidak, kenapa dia tidak keluar dari kamarnya di saat semua orang sibuk mencari keberadaan Yeon-ho? Apa dia tuli sehingga tidak mendengar keributan yang terjadi? Ucap Airi yang tersenyum miring sembari mengangkat sebelah bibirnya ke atas. Airi, jaga ucapanmu. Ibu tidak suka kau selalu menyalahkan Suyin. Seharusnya sebagai seorang ibu kau yang harus mengetahui keberadaan putramu, ujar Ni Park dengan raut wajah tidak suka. Ibu, seandainya dia semalam berkata jujur pasti semua orang tidak akan repot. Ini semua karena kesalahannya, ucap Airi dengan tatapan penuh kebencian ke arah Suyin. Sudahlah, yang terpenting Jo Yeon-ho sekarang baik-baik saja. Berhenti menyalahkan Suyin, ujar Ni Park. Tapi, Bu, Airi hendak membantah namun sepertinya percuma saja. Entah ilmu sihir apa yang dimiliki Suyin sehingga semua orang tampak menyukainya. Suyin, apa semalam Yeon-ho mengganggu tidurmu? Tanya Ni Park seraya tersenyum hangat. Ia ingin membuat calon menantunya tidak merasa tertekan sehingga cara bicaranya ketika dengan Airi sangat berbanding terbalik. Ia berbicara dengan lemah lembut jika kepada Suyin. Airi memutar bola matanya ketika mendengar mertuanya yang berbicara dengan lembut. Lihatlah nanti kau gadis silan, aku akan membuat keluarga ini tidak menyukaimu lagi, batin Airi sembari mengepalkan tinjunya. Setiap ada Suyin keberadaannya menjadi tersingkir dan diacuhkan ibu mertuanya. Tidak, Bu, sahut Suyin seraya tersenyum tipis. Syukurlah, ibu takut jika Yeon-ho mengganggumu sehingga kau tidak bisa tidur dengan nyenyak, ucap Ni Park. Tidak sama sekali, dia anak yang sangat baik. Suyin mengulangi jawabannya untuk meyakinkan Ni Park. Apa kau akan pulang pagi ini? Bagaimana jika nanti sore saja? Pinta Ni Park dengan penuh harap. Ibu, dia juga harus pulang untuk istirahat. Suyin juga memiliki pekerjaan di rumahnya, ucap Daehyun yang entah sejak kapan sudah berdiri bersama mereka. Jo Yeon-ho yang sedang terlelap akhirnya terbangun karena suara obrolan di depan pintu cukup mengganggu indera pendengarannya. Ia bergegas turun dari ranjang ketika mendengar Suyin akan segera pulang. Kakak, jangan pulang, ujar Jo Yeon-ho yang memasang wajah masam.
Ia memegang baju Suyin. Yeon Ho, biarkan saja dia pulang. Masih ada ibu di sini, ujar Airi sembari mengulurkan tangannya untuk memegang pundak Jo Yeon Ho, namun anak itu justru bersembunyi di balik tubuh Suyin. Jo Yeon Ho masih ketakutan sekaligus sedih teringat semalam mendengar pertengkaran antara ayah dan ibunya. Yeon Ho, Kak Suyin juga punya urusan sehingga ia harus pulang terlebih dahulu, bujuk Daehyun. Jo Yeon Ho menundukkan kepalanya. Ia merasa sangat sedih karena tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya jika Suyin pulang. Aku ingin ikut kakak saja, aku tidak ingin bersama ayah dan ibu, ucap Jo Yeon Ho sembari menyembunyikan wajahnya di baju Suyin. Daehyun berjongkok untuk membujuk putranya. Sepertinya benar dugaannya semalam jika Jo Yeon Ho mendengarkan keributan antara dirinya dengan Airi. Yeon Ho, kau bisa bersama nenek jika tidak ingin bersama ayah dan ibu, bujuk Daehyun. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangannya. Suyin, rupanya kau telah meracuni pikiran putraku sehingga ia tidak mau bersama kami, ucap Airi sembari berkacak pinggang. Airi, diamlah, ujar Daehyun dengan nada dingin. Airi mengepalkan tinjunya mendengar Daehyun yang justru membentaknya. Yeon Ho, memangnya kenapa kau tidak ingin bersama ayah dan ibu? Kini nih, Park ikut berjongkok. Ia seperti mencium ada yang tidak beres pada putra dan menantu. Daehyun juga pernah bersikap seperti ini beberapa bulan yang lalu. Jo Yeon Ho memandang ayah dan ibunya secara bergantian kemudian menggelengkan kepalanya perlahan. Ia hanya merasa marah dengan orang tuanya sehingga ia tidak ingin bersama mereka. Ia juga takut mendengar suara ibunya yang berteriak. Tuan kecil, bibi semalaman mencarimu, ujar Eng Hee yang tiba-tiba datang. Ia sangat bersyukur karena melihat anak asuhnya baik-baik saja. Jo Yeon Ho langsung berlari ke arah Eng Hee kemudian memeluk kakinya. Selama ini anak itu memang lebih dekat dengan pengasuh daripada dengan orang tuanya. Ayo kita mandi terlebih dahulu. Nanti bibi akan mengajakmu pergi jalan-jalan ke taman, bujuk Eng Hee dengan lembut. Jo Yeon Ho tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah Eng Hee berhasil membujuk Jo Yeon Ho untuk bermain bersamanya, akhirnya Suyin bisa pulang. Tidak perlu menunggu lama karena Daehyun langsung menawarkan diri untuk mengantarkannya. Bab 145 bertemu di saat sudah beristri. Daehyun yang mengantarkan pulang Suyin. Awalnya nih, Park sudah menyuruh Kim Soo Hyun yang mengantarkannya, namun kebetulan sekali jika Kim Soo Hyun sedang mandi sehingga Daehyun langsung membawanya kabur. Ia tidak akan rela jika Suyin pulang bersama saudaranya seperti dari Busan kemarin. Apa kalian semalam bertengkar lagi? Tanya Suyin ketika mobil sudah meninggalkan kawasan UN Village. Sahut Daehyun sembari mendesah pelan. Apa kalian tidak sadar jika Jo Yeon Ho tahu mengenai hal itu? Tidak bisakah kalian menyembunyikan dari Jo Yeon Ho? Ucap Suyin dengan sedikit emosi. Dari mana kau mengetahuinya? Tanya Daehyun dengan alis yang berkerut. Jo Yeon Ho mengatakannya semalam. Dia mengira jika kalian akan berpisah, sahut Suyin dengan fokus memandang ke jalanan yang mereka lewati. Ada rasa bersalah yang mendalam di hatinya saat ini. Ia tidak tega jika suatu saat nanti Jo Yeon Ho mengetahui jika orang tuanya berpisah. Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik jika ingin berpisah, ucap Suyin dengan rasa yang sesak di dadanya. Tanpa sadar buliran kristal mengalir dari pelupuk matanya. Daehyun memandang ke arah Suyin ketika mendengar pernyataan yang sama sekali tidak ingin didengar. Apa maksudmu? Daehyun menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang cukup sepi. Ia cukup terkejut mendengar pernyataan istri kecilnya. Bukankah ini yang kita tunggu agar aku segera berpisah dengan Airi? Kenapa kau berkata seperti itu? Apa kau sudah berubah pikiran? Tanya Daehyun bertubi-tubi dengan sorot mata yang tajam. Ia terbawa emosi. Suyin tiba-tiba mengatakan hal itu. Aku tidak ingin menyakiti Jo Yeon Ho, ucap Suyin seraya memandang Daehyun dengan wajah yang sudah berlinang air mata. Justru jika aku tetap bersama Airi maka Jo Yeon Ho kelak akan lebih tersakiti, ucap Daehyun dengan nada sedikit tinggi. Pertengkaran semalam antara dirinya dengan Airi serta baru saja mengetahui jika ibunya berniat melamar Suyin untuk Kim Soo Hyun membuat emosinya naik. Kau tahu semalam dia memintaku untuk mengatakan pada kalian jika dia tidak ingin orang tuanya berpisah. Jika nanti dia tahu jika akulah penyebab perceraian orang tuanya, masih bisakah dia menerimaku? Teriak Suyin dengan rasa yang sesak di dadanya. Air mata yang tertahan kini tak dapat dibendung lagi hingga begitu deras membasahi pipi. Daehyun mendekap tubuh Suyin ke dalam pelukannya. Kini ada rasa bersalah yang mengalir di darahnya. Kenapa aku harus bertemu denganmu di saat kau sudah memiliki istri? Kenapa Tuhan tidak adil dengan kehidupanku? Tangis Suyin kini pecah. Ia meraung sembari memukul dada Daehyun untuk melampiaskan amarah yang berkecamuk di hatinya. Maafkan aku. Hanya kalimat itu yang terucap di bibir Daehyun. Ia terus mendekap Suyin meski istrinya terus meronta. Kenapa aku harus bertemu denganmu? Ucap Suyin dengan bibir bergetar di sela isak tangisnya. Ia kini memukul dada suaminya dengan pelan karena tubuhnya terasa lemas. Daehyun melepaskan pelukannya. Ia memegang pundak Suyin dengan kedua tangannya. Dengan wajah yang berlinang air mata Suyin mengangkat kepalanya untuk menatap mata Daehyun.
Sayang, aku mohon jangan terpengaruh oleh Yeon Ho. Dia hanya anak-anak yang belum mengerti tentang sifat ibunya. Kau harus tahu jika dulu Yeon Ho tidak menyukai Airi karena ia selalu sibuk. Dia dekat ibunya hanya baru-baru ini saja, ucap Daehyun mencoba menjelaskan jika hubungannya dengan Airi tidak mungkin bertahan lagi. Seandainya Airi merubah sikapnya sebelum bertemu dengan Su Yin mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk memaafkannya. Namun sekarang semuanya sudah terlambat ditambah lagi jika ia memiliki bukti Airi berselingkuh dengan Han, salah satu orang kepercayaannya. Apakah kau ingin melihatku selalu dibohongi oleh wanita licik itu? Daehyun memegang dagu Su Yin untuk menatap matanya. Su Yin menurunkan pandangannya sembari menggeleng pelan. Ia hampir lupa jika beberapa waktu lalu memergoki Airi sedang bermesraan dengan Han. Ia tidak rela jika Daehyun terus bersama wanita licik itu. Lalu, bagaimana dengan Jo Yeon Ho yang sudah terlanjur percaya padanya? Su Yin, aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin berpisah denganmu apalagi harus merelakanmu bersama dengan Kim Soo Hyun, ucap Daehyun dengan nafas berat. Ia mengulurkan tangannya untuk mengusap air mata di pipi Su Yin. Aku juga mencintaimu, ucap Su Yin lirih sembari menundukkan kepalanya. Pilihannya kini terasa sangat berat. Ia hanya berharap jika suatu saat nanti Jo Yeon Ho tidak akan membencinya. Aku mohon bersabarlah atau sekarang juga kita berkata jujur pada ibu. Daehyun tidak peduli jika hotel itu akan jatuh ke tangan pamannya. Demi hotel itu ia sudah terlalu banyak mengorbankan perasaannya. Su Yin menggelengkan kepalanya ketika Daehyun hendak mengemudikan mobilnya kembali. Ia memegang lengan Daehyun agar ia tidak jadi mengemudikan mobilnya. Aku akan mencoba untuk bertahan, ucap Su Yin sembari memejamkan matanya sejenak. Aku sudah mengurus gugatan cerai namun surat itu belum keluar. Setelah surat itu keluar aku akan segera meminta Airi untuk menandatanganinya, ucap Daehyun sembari mengusap air mata Su Yin dengan ibu jarinya. Melihat istrinya menangis membuat luka di dadanya semakin menganga. Aku yakin jika Airi tidak akan mau menandatanganinya. Lagi pula orang tuamu pasti tidak akan setuju, ujar Su Yin sembari memegang jemari Daehyun yang masih berada di pipinya. Aku tidak peduli dengan hal itu. Aku akan memaksanya menandatanganinya. Kau tidak perlu khawatir, aku hanya butuh kepercayaan darimu agar aku bisa melakukannya, ucap Daehyun. Aku percaya padamu, ucap Su Yin dengan menyunggingkan senyum di bibir tipisnya. Ia saat ini sudah merasa tenang. Aku besok akan mengantarmu untuk mendaftar di universitas. Tidak perlu, aku akan ke sana sendiri saja. Aku tidak ingin merepotkanmu karena kau pasti besok sangat sibuk, tolak Su Yin. Aku bisa menyuruh Chang Yuan untuk menggantikanku, ucap Daehyun. Aku sungguh tidak apa-apa jika sendirian. Kau lebih baik bekerja karena aku sudah terlalu banyak merepotkanmu. Su Yin bersikeras menolak. Daehyun adalah orang yang cukup dikenal ditambah lagi istri pertamanya adalah seorang artis para mahasiswa di sana pasti akan curiga jika ia pergi bersama Daehyun. Aku akan tetap mengantarmu, ucap Daehyun dengan penuh pendirian. Kap, Su Yin mencium pipi suaminya. Aku besok ingin pergi sendirian saja, ucap Su Yin dengan tatapan penuh harap agar Daehyun mau menuruti permintaannya. Ia tersenyum begitu menggoda hingga Daehyun ingin sekali melahap bibir itu. Bukannya menjawab Daehyun justru menempelkan bibirnya di bibir Su Yin. Ia melumat bibir tipis itu penuh dengan kelembutan. Selanjutnya bab 146 mencari suasana baru.